Hari ini seluruh dunia merayakan Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang. Valentine's Day merupakan perfect time untuk kebersamaan dan mengekspresikan kasih kita. Walaupun kita sedang di rumah saja, kita masih bisa melakukan hal-hal kreatif untuk celebrate Valentine's Day bersama keluarga. Apakah kalian sudah punya rencana to celebrate Valentine's? Kita lihat yuk ide-ide ini. Yang pertama, membuat dekorasi rumah atau photo booth dan melakukan photoshoot bersama keluarga. Yang kedua, menulis surat Valentine untuk keluarga kalian. Yang ketiga, yang suka membuat dan menghias kue nih, kita bisa membuat coklat atau cookies yang berbentuk hati dan diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Keempat, piknik di rumah juga ide bagus tuh. Kalian bisa makan dan bermain di halaman rumah bersama keluarga. Dan yang terakhir, kelima, hot chocolate dan popcorn juga bisa menemani kalian sambil nonton movie. Yuk share ibadah hari ini dan Valentine's Day kalian bersama keluarga di Instagram @newlifekids.indonesia. Happy Valentine's Day Kids! Tetap pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak saat keluar rumah ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah dapat berkumpul melalui via YouTube ini kembali Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini, berikan hati kami penuh dengan sukacita sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Who wants to praise Jesus? Stretch your arms a little bit. Shake your hand. Ready? Music! It's a great day to thank our God. It's the right time right now to give Him praise. 'Cause He loves us more than we could know. Gonna sing it out, shout it out. Everybody let it out. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hand and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is the light, hey, hey, and He loves me. And He loves me. God is perfect in every way. He is worthy of all our praise. He has given so much to us. We're gonna sing it out, shout it out. Everybody let it out. Oh, 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 oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. Jesus is alive, hey, hey, and He loves me. Masih semangat New Life Kids? Belum capek kan? Yuk kita lanjut lagi. Yeah.
Great job, New Life Kids. One more song to go. Let's continue to worship Jesus. Happy Valentine's Day, New Life Kids! Hari ini Miss Sinta dan Mr. Budi yang akan menemani kalian. Hari ini kita akan belajar tentang Ruth dan Boaz. Siapa nih yang ingat ceritanya Ruth? Bagus banget loh ceritanya. Sadar nggak kalian? Terkadang sangat susah untuk kita berbuat baik. Terkadang di dalam keluarga pun kita juga bisa berbuat nggak baik dan bahkan nggak mau mengampuni. Nah, cerita tentang Ruth hari ini akan mengajari kita banyak hal. Ruth mempunyai mertua yang namanya Naomi, yang berasal dari keluarga Yehuda. Naomi dan keluarganya pergi ke Moab, karena ada kelaparan di tanah Israel. Saat mereka berada di Moab, suami Naomi meninggal. Naomi mempunyai 2 anak laki-laki dan menikahkan dengan perempuan Moab. Yang pertama, istrinya bernama Orpah, dan kedua, Ruth. Mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun lamanya. Lalu, meninggallah kedua anak Naomi.
Naomi mendengar kalau di Yehuda sudah tidak ada kelaparan lagi, dan dia memutuskan kembali ke Yehuda. Tetapi Naomi memberitahu Orpah dan Rut untuk pulang ke rumah orang tua mereka, tidak usah mengikut Naomi, karena anak-anaknya sudah nggak ada lagi. Buat apa mereka mengikut Naomi? Orpah memutuskan untuk pulang, tetapi Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Dia nggak mau pulang. Padahal Naomi sudah memberikan kebebasan loh kepada Rut. Seharusnya nih, lebih baik kan kalau kita bisa pulang, kembali ke rumah sendiri. Tetapi Rut mempunyai pemikirannya sendiri. Karena Naomi melihat tekad Rut untuk ikut dengannya, akhirnya mereka pergi ke Bethlehem, kampung halaman Naomi. Di sana ada seorang yang bernama Boas. Boas masih mempunyai hubungan saudara dengan suami Naomi. Dia mempunyai ladang dan ia adalah orang kaya. Rut dan Naomi membutuhkan makanan, dan akhirnya Rut pergi ke ladang Boas untuk memungut gandum. Rut pergi ke ladang dan memungut gandum di belakang penyabit-penyabit. Rut akhirnya bisa membuat makanan dari gandum yang Rut ambil. Biasanya mereka yang memungut gandum mengambil sisa-sisa gandum yang tidak terambil oleh penyabit-penyabit. Saat Rut berada di ladang Boas, maka datanglah Boas dan melihat Rut. Lalu ia bertanya, "Siapakah perempuan itu?" Maka pelayannya menceritakan tentang Rut kepada Boas. Dia mendengar perlakuan baik Rut terhadap Naomi. Dan Boas memperbolehkan Rut untuk memungut gandum. Bahkan Boas memperlakukan Rut dengan sangat baik. Boas mengizinkan Rut untuk bekerja di ladangnya sampai akhir panen selesai. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan hal yang terbaik untuk Rut dan Naomi. Akhirnya Rut menikah dengan Boas. Karena hati dan kebaikan Rut terhadap Naomi, Boas mengasihi Rut. Di sini kita belajar, di saat kita peduli dan mengasihi dengan segenap hati, maka orang lain akan membalas kita dengan perlakuan yang sama. Rut tidak mau meninggalkan Naomi sendirian. Rut menyayangi Naomi, bahkan dia mau pergi ke ladang untuk mendapatkan makanan untuk mereka makan. Coba bayangkan kalau Rut pulang ke rumahnya, dia nggak perlu khawatir tentang makanan. Semuanya pasti tersedia. Tetapi kalau mengikut Naomi, Rut pasti tahu mereka nggak punya apa-apa. Makanan pun nggak ada. Hidupnya nggak nyaman karena Rut harus pergi mencari makan. Tetapi dia tidak peduli dengan itu. Dia tetap setia menemani Rut. Akhirnya dia mengenal Boas dan menikah dengan Boas. Boas mempunyai ladang, dia kaya. Rut tidak perlu khawatir lagi. Bahkan setelah Rut menikah dengan Boas, dia tidak meninggalkan Naomi loh. Dia membawa Naomi untuk tinggal dengannya. Luar biasa kan Rut? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tetap memikirkan Naomi dan mengasihi Naomi. Tuhan Yesus juga mau kita mempunyai hati seperti Rut, yang tulus kepada orang lain, bahkan keluarga sendiri. Meskipun Rut mempunyai segalanya, saat ia menjadi istri Boas, dia tidak sombong. Dia tetap baik dan peduli kepada mertuanya. Yuk kita belajar untuk rendah hati dan berbuat baik dengan tulus. Maka orang lain akan memperlakukan kita dengan baik juga. Tuhan Yesus mau kita selalu mengikuti ajarannya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita raih, Tuhan Yesus mau kita tetap menjalankan apa yang telah diajarkan kepada kita. Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik ya kids. Bottom line hari ini, be kind to your family and friends. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan berbuat baik kepada semua orang. Kami mau selalu mengikuti ajaran-Mu dan juga kami mau belajar untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus terus bekerja dalam hidup kami sehingga kami benar-benar dapat mengikuti kehendak-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. It's a great day to thank our God. It's the right time right now to give Him praise, 'cause He loves us more than we could know. Gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh 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 oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hand and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey hey.
Hai New Life Kids, kalian tahu nggak sebentar lagi kita mau membuat apa? Yes, kita akan membuat craft. Siapa ya yang sudah tidak sabar craft hari ini apa dan gimana cara membuatnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Persiapkan alat-alat yang akan digunakan, lalu print craft yang sudah dikirimkan ke orang tua kalian. Kemudian gunting sesuai titik-titik di gambar ini, dan kita mulai mewarnai. Setelah digunting dan diwarnai, kita urutkan gambar ini untuk ditempel di kotak yang sudah tersedia. Seperti ini hasilnya. Persiapkan peralatan yang akan digunakan, lalu print craft yang sudah dikirimkan ke orang tua kalian, dan gunting semua gambar ini serta gunting yang pada kotak kecil ini. Kemudian kita mulai mewarnai. Sekarang waktunya untuk menempel dan melipat. Kita tempelkan dua bagian ini. Kemudian lipat sisi titik-titik ini ke arah dalam seperti ini, dan kita lipat juga titik-titik pada kotak putih ini ke arah dalam. Setelah dilipat, kemudian kita gabungkan kedua bagian ini seperti ini. Kemudian kita mulai menempel keranjang dengan memberikan lem hanya pada sisi kanan dan kiri saja. Setelah semua ditempel, tutup bagian belakangnya. Jadi deh. Nah, mudah kan? Kalian bisa mengerjakan craft tadi bersama saudara atau mama papa kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami dan ingin mendapatkan craft seperti tadi, kalian dapat mengisi welcoming card yang linknya berada di description box di bawah ini. Untuk minggu ketiga dan keempat, kita akan bertemu kembali via Zoom. See you next week kids. Jesus bless you.